Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu faringitis. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Apriyadi dari Prodi D3 Rekam dan Informasi Kesehatan di Kes Kabupaten Tentang. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu faringitis. Apa itu faringitis? Faringitis adalah peradangan pada tenggorokan atau faring. Kondisi ini disebut juga radang tenggorokan, yang ditandai dengan tenggorokan terasa nyeri, gatal, dan sulit menelan. Faringitis umumnya disebabkan oleh infeksi virus. Beberapa jenis virus yang bisa menyebabkan faringitis adalah yang pertama influenza, rhinovirus, dan Epstein-Barr. Walaupun lebih sering disebut oleh infeksi virus, infeksi bakteri golongan Streptococcus juga bisa menyebabkan faringitis. Gejala faringitis. Faringitis biasanya baru menimbulkan gejala sekitar 2-5 hari setelah penderita terkena infeksi. Beberapa gejala yang bisa timbul saat seseorang menderita faringitis antara lain, yang pertama, nyeri atau sakit tenggorokan. Yang kedua, gatal pada tenggorokan. Yang ketiga, sulit menelan. Yang keempat, demam. Yang kelima, sakit kepala. Yang keenam, pegal linu. Yang ketujuh, mual muntah. Yang kedelapan, pembengkakan di leher depan. Selain itu, gejala lain yang bisa timbul adalah suara parau dan batuk. Jika infeksi meluas ke amandel atau tonsil, bisa terjadi peradangan dan pembengkakan pada amandel. Penyebab faringitis. Faringitis atau radang tenggorokan paling sering disebabkan oleh infeksi virus. Jenis virusnya bisa beragam, namun umumnya berasal dari golongan virus influenza, adenovirus, rhinovirus, dan Epstein-Barr. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami faringitis, antara lain anak-anak berusia 3-15 tahun. Yang kedua, sering terpapar asap rokok atau polusi. Yang ketiga, memiliki riwayat alergi seperti alergi dingin, alergi debu, ataupun bulu binatang. Yang keempat, memiliki riwayat sinusitis. Yang kelima, sering berada di ruangan yang kering seperti ruang ber-AC. Pengobatan faringitis. Pengobatan faringitis bertujuan untuk meredamkan keluhan dan gejala, mengatasi infeksi penyebab faringitis, dan mencegah terjadinya komplikasi. 2 langkah penanganan yang bisa dilakukan adalah dengan penanganan mandiri dan pemberian obat-obatan. Yang pertama, penanganan mandiri. Banyak beristirahat hingga kondisi terasa lebih baik. Jangan terlalu banyak berbicara, terutama bila suara sedang serak. Minum air putih dalam jumlah yang cukup agar tidak mengalami dehidrasi. Gunakan pelembab udara atau humidifier jika udara dalam ruangan terasa kering. Konsumsi makanan yang nyaman di tenggorokan seperti sup kaldu hangat. Yang kedua, pemberian obat-obatan. Bila penanganan faringitis secara mandiri tidak membuat kondisi membaik dalam beberapa hari, maksimal 1 minggu, pemeriksaan ke dokter diperlukan.
dokter meresepkan beberapa jenis obat. Yang pertama, antibiotik, benzokaine, paracetamol atau ibuprofen. Komplikasi faringitis. Faringitis umumnya tidak menimbulkan komplikasi. Namun bila kondisi terus dibiarkan tanpa penanganan, infeksi dapat menyebar dan menyebabkan sejumlah komplikasi seperti infeksi telinga, peradangan pada sinus atau sinusitis, demam reumatik atau gangguan serius yang dapat merusak katup jantung, gangguan ginjal atau glomerulonefritis, timbul absen atau penumpukan nanah pada tenggorokan. Cara pencegahan faringitis. Pencegahan faringitis dilakukan dengan menghindari penyebab dan pemicunya. Anda dapat melakukan dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, seperti rajin mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir, terutama sebelum makan, setelah ke toilet, dan setelah batuk atau bersin. Jangan berbagi peralatan makan dan minum atau peralatan mandi dengan penderita faringitis. Istilah medis dan arti faringitis: sufik, itis atau peradangan, root, faring atau tenggorokan. Jadi faringitis adalah peradangan pada tenggorokan. Sinusitis, rootnya sinus atau rongga kecil yang saling terhubung melalui saluran udara di dalam tulang tengkorak. Sufik, itis atau peradangan. Jadi sinusitis adalah peradangan pada rongga kecil yang saling terhubung melalui saluran udara di dalam tulang tengkorak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya